Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahmawati dengan NIM 22002036. Nah, pada video sebelumnya itu saya sudah menjelaskan bab 1 sampai bab 4, dan pada video ini saya akan menjelaskan bab 5 sampai bab 7. Langsung saja kita masuk pada bab 5, yaitu tentang kepemimpinan dalam perspektif manajemen berbasis sekolah. Poin A yaitu pengertian kepemimpinan. Nah, kepemimpinan pada dasarnya itu adalah suatu proses menggerakkan, mempengaruhi, dan membimbing orang lain dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Ada 4 unsur yang terkandung dalam pengertian kepemimpinan. Yang pertama yaitu unsur orang yang menggerakkan, itu kita kenal dengan pemimpin. Yang kedua yaitu unsur orang yang digerakkan, yang kita sebut dengan kelompok atau anggota. Yang ketiga yaitu unsur situasi di mana aktivitas penggerakan berlangsung, itu yang dikenal dengan organisasi. Dan yang keempat yaitu unsur sasaran kegiatan yang akan dilakukan. Nah, jadi dalam organisasi pendidikan yang menjadi pemimpin pendidikan itu adalah kepala sekolah. Sebagai pemimpin pendidikan, kepala sekolah itu memiliki sejumlah tugas dan tanggung jawab. Untuk bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal, maka kepala sekolah itu perlu menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat. Kita masuk pada poin B, yaitu model dan gaya kepemimpinan. Yang pertama itu ada namanya teori sifat, di mana teori ini didasarkan atas asumsi bahwa beberapa orang itu merupakan pemimpin alamiah dan dianugerahkan beberapa karakteristik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kepemimpinan ini sifatnya menekankan atribut pribadi dan karakteristik fisik serta kepribadian dari sang pimpinan. Yang kedua yaitu teori perilaku kepemimpinan. Nah, pendekatan kepemimpinan yang berdasarkan teori sifat, kenyataannya tidak dapat menjawab dan menjelaskan pernyataan apa yang menyebabkan kepemimpinan yang efektif. Oleh karena itu, muncullah teori kepemimpinan yang berbasis pada perilaku seseorang, di mana pada teori kepemimpinan itu berdasarkan pendekatan perilaku, tidak didasarkan pada sifat atau ciri kepribadian seseorang, tapi lebih cenderung itu berdasarkan perilaku atau proses kepemimpinan yang ditunjuk dalam organisasi yang dipimpin. Yang ketiga yaitu ada namanya teori atribusi pemimpin. Pendekatan teori kepemimpinan ini mengemukakan bahwa kepemimpinan semata-mata suatu atribusi yang dibuat orang tentang individu-individu lain. Yang keempat yaitu teori kepemimpinan karismatik, di mana pendekatan teori kepemimpinan ini merupakan suatu pengembangan teori kepemimpinan atribusi. Teori ini mengemukakan para pengikut itu membuat atribusi kemampuan kepemimpinan yang luar biasa dari perilaku pemimpin. Yang kelima yaitu teori situasional. Nah, ini merupakan perkembangan dari teori kepemimpinan. Dapat diketahui bahwa tidak setiap organisasi itu bisa digunakan pendekatan kepemimpinan yang sama. Beberapa hasil penelitian itu menunjukkan bahwa orientasi kepemimpinan yang menekankan pada orang cenderung lebih efektif. Yang keenam yaitu ada teori transaksional dan transformasional. Nah, di mana pada perkembangan teori kepemimpinan itu dapat diketahui bahwa keberhasilan kepemimpinan itu hanya ditekankan pada perilaku yang ditampilkan pimpinan dalam kelompok.
tetapi perlu ditelaah dari sisi perilaku yang ditampilkan anggota dalam organisasi. Nah, kepemimpinan transformasional itu adalah kepemimpinan di mana pemimpin memberikan pertimbangan dan rangsangan intelektual yang diindividualiskan dan memiliki karisma. Sedangkan kepemimpinan transaksional itu merupakan kepemimpinan di mana pemimpin itu dapat memotivasi bawahannya dengan memberikan peran dan tugas yang jelas serta tujuan yang jelas sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya kita masuk pada poin C, yaitu kepemimpinan partisipatif dalam manajemen berbasis sekolah. Kepemimpinan partisipatif itu menekankan adanya partisipasi dari pemangku kepentingan di sekolah untuk ikut berpartisipasi dalam proses manajerial di sekolah. Dalam konteks kepemimpinan partisipatif, yang penting itu kepala sekolah harus bisa menampilkan peran kepemimpinan yang baik berkaitan dengan peran kepemimpinan kepala sekolah tersebut, di mana Giovanni itu mengemukakan ada 6 peranan kepemimpinan kepala sekolah, yaitu kepemimpinan formal, kepemimpinan administratif, kepemimpinan supervisi, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan tim. Baik, kita masuk pada poin D, itu tujuan dan fungsi sekolah dalam menyelenggarakan MBS. Yang pertama itu menyusun rencana dan program pelaksanaan MBS dengan melibatkan kelompok-kelompok berkepentingan. Yang kedua yaitu mengorganisasikan dan menyerahkan segala sumber daya yang ada di sekolah dan di luar sekolah untuk mencapai sasaran MBS yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu melaksanakan program MBS secara efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti pendekatan sistem. Yang keempat yaitu melaksanakan pengawasan dan pembimbingan dalam pelaksanaan MBS sehingga keakuratan implementasi itu dapat dijamin untuk mencapai sasaran MBS. Yang kelima itu pada setiap akhir tahun ajaran itu dilakukan evaluasi untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran dari program MBS yang telah ditetapkan. Yang keenam yaitu menyusun laporan penyelenggaraan MBS secara lengkap untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait. Yang ketujuh yaitu mempertanggungjawabkan hasil penyelenggaraan MBS kepada pihak-pihak terkait seperti Dinas Pendidikan. Baik, kita masuk pada bab 6 yaitu tentang teknik peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Yang pertama, bagian pertama yaitu pengertian teknik. Nah, teknik itu kadang-kadang kita kan dirancukan dengan istilah strategi, pendekatan, dan metode. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan istilah-istilah itu. Kalau strategi itu adalah garis besar haluan bertindak untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan pendekatan itu adalah cara pandang dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk metode itu adalah cara yang dipilih untuk bertindak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan teknik itu sendiri itu adalah cara untuk melaksanakan metode yang digunakan. Bagian yang B yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian mutu. Mutu merupakan kondisi yang selalu berubah.
Artinya, penilaian suatu mutu itu sangat tergantung pada kondisi. Hari ini dianggap bermutu, mungkin di masa mendatang dianggap kurang berkualitas. Mutu pendidikan atau sekolah itu merupakan kemampuan mengolah input, proses, dan mendayagunakan sumber-sumber pendidikan secara optimal untuk meningkatkan kemajuan belajar dan hasil belajar lulusannya. Baik, kita masuk pada poin C, yaitu teknik peningkatan mutu pendidikan. Teknik pertama yaitu ada namanya school review. Maksudnya di sini itu proses di mana semua komponen sekolah bekerja sama dengan orang tua siswa, tenaga profesional, dan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan mutu pendidikan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan sekolah serta mutu lulusan. Teknik yang kedua yaitu namanya benchmarking. Maksudnya di sini yaitu kegiatan untuk menetapkan standar dan target, baik proses maupun hasil yang akan dicapai dalam periode tertentu. Untuk kepentingan praktis, maka standar tersebut direfleksikan dalam realitas yang ada. Yang ketiga yaitu ada namanya quality assurance. Maksudnya di sini merupakan suatu teknik untuk menentukan bahwa proses pendidikan itu telah berjalan sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, teknik ini itu bersifat oriented, yang artinya konsep ini mengandung suatu jaminan bahwa proses yang berlangsung itu telah sesuai dengan standar. Yang keempat yaitu quality control. Maksudnya di sini yaitu suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, jadi konsep ini itu berorientasi pada output dengan tujuan untuk memastikan apakah mutu output itu sudah dilaksanakan sesuai standar atau tidak. Baik, kita masuk pada bab ke-7, itu menjelaskan tentang budaya dan iklim sekolah dalam perspektif manajemen berbasis sekolah. Yang pertama itu konsep budaya dan iklim sekolah. Yang satu yaitu konsep budaya sekolah. Budaya organisasi sekolah itu dapat didefinisikan sebagai kepribadian sekolah yang merupakan refleksi dari sikap para personil sekolah dan tercermin dalam perilaku individu dan kelompok dalam sebuah komunitas sekolah. Dengan kata lain, budaya sekolah itu adalah karakter sekolah yang termanifestasi dalam aturan atau norma kerja, gaya kepemimpinan kepala sekolah, guru atau staf. Yang kedua yaitu konsep iklim sekolah. Iklim sekolah itu merupakan situasi dan suasana hubungan dalam lingkungan sekolah yang dapat mempengaruhi perilaku warga sekolah termasuk guru dan staf. Nah, dengan demikian ada beberapa hal penting dalam iklim sekolah, seperti iklim sekolah itu merupakan pernyataan tentang kualitas internal organisasi sekolah. Selanjutnya pada poin B itu akan membahas tentang karakteristik budaya dan iklim sekolah. Untuk karakteristik budaya sekolah itu yang pertama hak otonomi individu, yaitu adanya tingkat tanggung jawab, kemandirian untuk melatih inisiatif individu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di sekolah. Yang kedua yaitu struktur, artinya yaitu adanya tingkatan atau aturan yang dapat digunakan sebagai kendali mutu sekolah. Dan yang ketiga itu adanya dukungan, maksudnya yaitu adanya kerjasama yang dibutuhkan sekolah. Yang keempat yaitu identifikasi,
yaitu tingkat warga sekolah mengidentifikasi dirinya di dalam sekolah dibandingkan dengan kelompok atau keahlian tertentu di luar sekolah. Yang kelima yaitu penghargaan performansi, yaitu adanya tingkatan pemberian penghargaan di sekolah. Yang keenam yaitu toleransi konflik, adanya tingkatan konflik yang terjadi di sekolah dipandang sebagai keinginan untuk menyelaraskan perbedaan. Yang ketujuh yaitu pemecahan risiko, yaitu adanya keinginan warga sekolah untuk memberikan dukungan agar lebih inovatif, semangat, dan tanggap terhadap risiko yang terjadi. Yang kedua yaitu karakteristik iklim sekolah. Yang pertama yaitu iklim terbuka, di mana iklim ini menggambarkan suatu situasi di mana para warga sekolah itu menyukai rasa persatuan dan persahabatan. Yang kedua, iklim otonomi. Iklim sekolah ini menggambarkan suatu kebebasan para guru dan karyawan sekolah. Yang ketiga itu iklim terkontrol, di mana iklim ini ditandai dengan adanya semua warga sekolah yang bekerja keras dan hanya sedikit waktu untuk membangun hubungan manusiawi. Yang keempat yaitu iklim familiar, yaitu gambaran utamanya yaitu sikap yang penuh dengan keakraban dari kepala sekolah dan guru. Yang kelima iklim paternal, yaitu adanya indikasi-indikasi sekolah yang memiliki iklim tersebut. Yang keenam yaitu iklim tertutup, di mana iklim tertutup ini memiliki karakteristik seperti anggota kelompok yang memperoleh sedikit kepuasan kerja dan kebutuhan sosial. Yang bagian yang C yaitu pengembangan budaya dan iklim sekolah. Yang pertama yaitu prinsip pengembangan budaya dan iklim sekolah. Yang pertama itu berfokus pada visi, misi, dan tujuan sekolah. Yang kedua penciptaan komunikasi formal dan informal. Yang ketiga itu inovatif dan bersedia mengambil risiko. Yang keempat memiliki strategi yang jelas dalam budaya dan iklim sekolah. Yang kelima yaitu berorientasi kinerja. Pengembangan budaya dan iklim sekolah itu perlu diarahkan pada sasaran yang sepadat mungkin dapat diukur. Yang keenam yaitu sistem evaluasi yang jelas untuk mengetahui kinerja. Perkembangan budaya dan iklim sekolah itu perlu dievaluasi secara rutin dan bertahap. Yang ketujuh yaitu memiliki komitmen yang kuat. Yang kedelapan yaitu keputusan berdasarkan konsensus. Yang kesembilan sistem imbalan yang jelas. Yang kesepuluh evaluasi diri, di mana ini merupakan salah satu alat untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi di sekolah. Yang kedua yaitu model pengembangan budaya dan iklim sekolah. Jadi model berikut ini itu menjelaskan tentang bagaimana membangun budaya dan iklim sekolah berdasarkan unsur-unsur di atas. Model tersebut itu menggambarkan bahwa budaya dan iklim organisasi merupakan kumpulan nilai-nilai, norma, dan perilaku yang mengawasi interaksi personil sekolah dengan orang di luar sekolah. Nah, budaya organisasi sekolah itu tidak bisa lepas dari nilai yang dianut oleh individu yang memiliki kepentingan dengan sekolah, atau dengan kata lain, itu budaya dan iklim sekolah merupakan hasil interaksi nilai-nilai yang dianut individu di dalam dan di luar sekolah. Jadi sekolah itu merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah keterbatasan yang relief dan terus-menerus untuk mewujudkan visi, misi, dan sasaran sekolah. Jadi dari bab 5 sampai bab 7 ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa faktor kunci dalam keberhasilan penerapan MBS itu kepemimpinan dapat menjadi penggerak utama, di mana kepala sekolah harus mampu menjalankan gaya kepemimpinan partisipatif dan transformatif untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan. Yang kedua itu juga digunakan teknik yang terarah seperti pendekatan pelibatan semua unsur sekolah.
Nah, selain itu, budaya dan iklim organisasi sekolah yang kondusif itu sangat berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif, produktif, dan harmonis. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.